Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunannya untuk kita semuanya. Syukur kita haturkan kepadanya. Nikmat besar Allah curahkan kepada kita. Di antara nikmat itu ialah bahwa kita diberikan umur yang panjang. Buktinya sampai sekarang kita masih hidup dan belum mati. Dan amal kita sedang soleh. Buktinya kita berada di masjid, melaksanakan Jumatan. Bahkan kita pun juga sedang berpuasa. Ini nikmat besar yang kita wajib untuk mensyukurinya dan kita wajib untuk menjaganya. Tentunya dengan puasa yang kita kerjakan, kita mengharapkan hasil terbesar akan kita dapatkan, yaitu menjadi orang yang takwa. Maknanya terjaga dari api neraka. Dan itu merupakan nikmat yang paling besar, sukses yang paling besar. Nggak ada kesuksesan kecuali manusia terjaga dari api neraka. Sebagaimana pesan Allah Ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia beruntung dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, artinya tidak kekal dan itu sebentar. Dan kita bisa membuktikan, kita yang sudah berumur 50 tahun, berumur 60 tahun, berumur 70 tahun, dan seterusnya, apakah yang sudah kita lewati itu terasa panjang? Ternyata tidak. Bahkan Ashabul Kahfi, ketika mereka ditidurkan di gua sampai 300 tahun lebih, ketika mereka bersaling bertanya, berapa lama kita tinggal di sini? Jawab, sepagi atau sesore. Itu sangat sebentar sekali. Sementara di depan sana ada alam kubur, sudah ada nikmat atau siksa dan kita belum tahu. Belakangnya lagi ada padang mahsyar, 50.000 tahun. Ketika dibangkitkan, dia tidak bersandal, tidak berkain, tidak berkhitan, matahari dekat, ada yang tenggelam di dalam keringatnya saking panasnya.
Depannya lagi ada jahanam yang kedalamannya lebih dalam daripada jarak timur dan barat, dan orang itu harus melintas, nguat. Di sana licin bergerak, dan ada pengait-pengait, gantol-gantol. Bila orang tidak bisa lewat dengan cepat, lalu terkait ke gantol, apakah enggak membahayakan? Apalagi dalam keadaan gelap, karena neraka yang paling panas warnanya gelap, dan dosa-dosa itu merupakan kegelapan. Maka pesan Nabi SAW, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhi perbuatan zalim, itu perbuatan dosa, karena menyebabkan gelap di antara kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Sementara orang yang sukses, dia aman dari itu semuanya, dan itu akan segera terjadi. Dengan kita tinggalkan dunia, di sana akan mengalami. Maka untuk itu, puasa yang kita jalani, kerjakan dengan baik, seolah puasa kali ini merupakan penghabisan dari umur kita. Nggak usah berharap hari raya kita masih hidup, tetapi seolah hari ini merupakan hari terakhirku, sehingga kita nanti akan berusaha untuk persiapan yang tenanan. Memang kita dipeseni, kun fid dunya kana ka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau sebatas menyeberang jalan. Orang asing, sebuah tempat, urusannya selesai, pulang. Atau menyeberang jalan, toleh kanan kiri sepi, berapa lama dia di jalan? Itulah musafir. Memang kita dunia sebagai musafir, yang itu sangat cepat. Maka tuntaskan kegiatan hari ini. Bila hari ini kita baik, seolah besok bisa lebih baik. Besok lebih baik, lusanya lebih baik. Bila dipertemukan Idul Fitri, seolah kita akan lebih baik lagi. Karena masih ada kesempatan untuk kita tingkatkan kebaikan hari-hari dari yang kita jalani. Untuk mendapatkan semuanya, apa yang butuh kita siapkan? Jawabnya, kita harus bersikap adil di dalam puasa kita. Kenapa? Karena adil itulah pengantar kepada ketakwaan. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Adillah kamu. Ini sarana pengantar takwa yang paling dekat. Adil itu apa? Jawab. Adil ialah wad'u syai' fi makanih. Menempatkan sesuatu berada di tempatnya. Kopiah di kepala, ya dipasang di kepala. Sandal di kaki, ya dipasang di kaki. Itu namanya adil. Dan semuanya berlaku hukum seperti itu. Allah zat yang maha satu, ya ditauhidkan. Rasul SAW sebagai uswatun hasanah, ya diikuti. Makanya nggak boleh syirik dan bid'ah. Allah mengendaki baik, nggak mengendaki buruk. Maka wujudkan adil itu dengan taat dan menjauhi dosa. Demikian juga puasa memiliki makna imsak, ngempet. Makanya perkara-perkara yang membatalkan kepada puasa jauhi. Dan orang itu dikatakan puasa ketika mampu ngempet. Ngempet apa? Ngempet dari perkara-perkara yang diharamkan. Maka puasa merupakan pelatihan ngempet, pelatihan ngempet, pelatihan dan pelatihan terus. Sehari ada 14 jam kita latihan ngempet. Apalagi kita dibantu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Sehingga akan terbukti kemampuan kita, gak ada pengganggunya. Dan itu dimudahkan. Maka hasilnya itulah diri-diri kita. Demikian juga bentuk keadilan puasa. Fadilah puasa itu adalah akan mengampunkan dosa. Fadilah sholat malam pun juga mengampunkan dosa. Fadilah iktikaf di 10 hari terakhir dengan memperbanyak ketaatan tinggal di masjid pun juga mengampunkan dosa. Apa bentuk keadilannya? Dosa tinggalkan,
bila punya dosa, penggugur dosa kerjakan. Semisal makan itu menyebabkan kenyang, apa perbuatan kita? Ada makanan, ya bismillah diambil, duduk pakai tangan kanan, dinikmati, kenyang. Kalau memang puasa itu sebagai pengampunan dosa, makanya perbuatan-perbuatan yang mengantar kepada dosa jauhi. Dosa mulut kita, dosa mata kita, dosa hati kita, dosa syahwat kita, dosa kerja kita. Bila masing-masing ada dosa, makanya itu dimpet. Dan target yang paling besar ketika orang berpuasa adalah dengan terampunkan dosa. Lalu kapan orang puasanya akan dianggap berhasil? Jawabnya, ketika berada di malam hari. Puasanya akan dianggap berhasil kapan? Di malam hari. Kalau siang harinya sepertinya semuanya sudah sukses. Ngempot mulut dari ngomong yang jelek, ya memang betul-betul latihan. Ngempot mata dari memandang yang haram, betul-betul latihan. Dan semuanya. Mungkin ngempot dari minum khamar sukses. Tapi apakah memang betul dia telah sukses? Jawabnya, dampaknya. Makan apa dampaknya? Kenyang. Ngempet apa dampaknya? Terbiasa jauh dari perkara bahaya. Kalau orang itu makan, selesai makan, lapar. Makan lagi, selesai makan, lapar. Itu kegagalan. Kalau siang hari dia mampu ngempet, malam hari kambuh, berarti gagal juga. Bar makan luwi, bar mangan luwi. Mestinya bar makan kenyang, tapi kenapa bar makan kok malah luwi? Siang hari tidak dosa, malam hari malah dosa. Di mana dampak puasamu? Itu kan tidak adil. Namanya adil, kerja, selesai, gajian. Bukan kerja, selesai, malah ditagih. Masuk penjara. Ini kan celaka. Makanya orang akan bisa dibebaskan dengan puasanya itu ketika malam hari. Hadis sahih. Syekh Albani meneliti hasilnya sahih pada Sahih Al-Jami. Inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin utaqa'a minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah akan memberikan pembebas-pembebas orang dari neraka. Kapan? Ketika orang berbuka. Dan itu setiap malam. Jadi, orang yang berpuasa akan dinyatakan dia akan dijaga, dibebaskan dari api neraka itu malam harinya. Bukan siang harinya, tapi malam harinya. Ketika dia sudah berbuka, maknanya makan kembali. Apakah dampak dari puasa itu ada di malam hari? Siang hari tidak minum khamar, kalau malam hari juga enggak minum khamar, itu baru sukses. Siang hari dia tidak rasan-rasan, ketika malam hari juga tidak rasan-rasan, itu baru sukses. Siang hari dia tidak riba, malam hari juga tidak riba, itu sukses. Siang hari dia tidak berdusta, malam hari juga tidak berdusta, itu sukses. Artinya selesai makan ada rasa kenyang dan kuat. Mestinya puasa kita ke sana. Tapi apa yang terjadi? Apakah masyarakat bisa seperti itu? Dan kita salah satu dari anggota masyarakat. Kita tidak usah memandang kepada orang, tapi lihat sendiri-sendiri. Memang itu yang Allah perintahkan. Wala tanzur nafsum ma qaddamat. Lihat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan supaya setiap orang itu melihat apa yang sudah ia perbuat untuk hari esok. Dan takwalah kepada Allah, jaga dirimu jangan sampai terkena murka Allah dengan taat. Karena Allah tahu kabarmu dengan teliti, termasuk isi hati kita.
termasuk ketika kita di malam hari sedang sepi, nggak ada mata memandang, tapi merasa Allah yang memandang. Malaikat mencatat, anggota badan kita akan lapor, kaki kita menjadi saksi. Dikala itu, bisakah kita tetap lurus? Apabila bisa, itu tandanya puasa telah sukses. Inilah pekerjaan yang paling berat dari puasa yang kita jalani. Maka memanfaatkan aji mumpung. Mumpung apa? Mumpung puasa masih di dalam hitungan jari yang masih awal. 5 jari belum habis dari puasa yang kita jalani. Maka hari berikutnya kita jadikan pelatihan. Siang hari ini kita banyak bisa ngempet dari perkara-perkara yang diharamkan. Malam hari nanti gimana? Coba tengok hari yang kemarin. Sudahkah dosa-dosa di malam hari juga saya tinggalkan sebagaimana siang hari saya meninggalkan? Malam hari yang boleh dikerjakan adalah makan. Malam hari yang boleh dikerjakan adalah minum. Malam hari yang boleh dikerjakan adalah jima buat yang sudah berkeluarga. Tetapi kalau siang hari itu bohong, malam hari juga tetap tidak boleh untuk bohong. Karena bohong nggak sama dengan makan. Maka yang kita empet dari puasa kita bukan sebatas ngempet dari barang-barang yang mubah, tapi yang paling utama adalah ngempet dari barang-barang yang itu dikatakan hukumnya adalah diharamkan. Ini proyek kita semuanya, yang kita selalu berlatih, yang kita wajib muhasabah. Kebaikan puasa kita, lihat perilaku kita di malam hari. Karena keputusan akan dibebaskan dari neraka buat orang yang berpuasa di setiap malam itu ditinjau pada kondisi malamnya. Maka untuk itu Allah menjadikan malam pun juga penuh dengan berkah. Nilai kebaikan waktu itu berada di malam hari. Ada waktu yang mustajab, terutama sepertiga malam yang akhir. Maka jadikan kita pribadi yang lengkap. Siang hari kita mampu ngempet dari barang yang haram. Malam hari kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak doa. Sehingga bila kita bisa sibuk di dalam ketaatan, kita akan dimudahkan untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Semoga yang tersampaikan kita dengar, kita faham, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga puasa kita akan betul-betul akan menjadi pengantar keselamatan kita, jadi orang yang takwa, yang kelak kita akan aman neraka, masuk surga, sama-sama berkumpul di surga Firdaus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum bil ayati wadil hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.